ITB, established since 1920 for the discoverer, the vision, achiever, and dreamer, strives in creating an excellent progress by combining the power of science, technology, art, and social humanities for the development of nation. Coming from different backgrounds and places, united by the belief of Bhinneka Tunggal Ika, to learn and grow with equal chances. Together, keep evolving as the world keeps changing with the challenges it brings. Sharpen knowledge with excellence in teaching and learning, innovation, and entrepreneurship. Proven by high achievements and continuous international accreditation in many fields. Our classes are where imagination and ideas emerge to life. Our labs become one of Indonesia's best center of research. Our innovations enhance technology, industry, and resources. Our technoparks are where science explored and meets the community. ITB synergies to enhance economic prosperity in Indonesia with government, industry, and other institutions by shaping great minds who live up to the fullest, who keep on creating impactful and relevant discoveries, knowledge, and inventions that improves life in Indonesia and the world. As rapid changes happen nowadays in both national and global scale, ITB continues creating excellence by combining aspects of science, technology, art, and social humanities, by providing academic atmosphere with visionary thoughts, accompanied by attitudes that uphold academic freedom in scientific and cultural diversity. In Harmonia Progressio, ITB strives to always stay locally relevant and globally respected in contributing for better life. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mau yang terhormat ya, Bapak, Ibu tamu undangan, kemudian para narasumber yang sudah hadir. Kemudian saya juga menyapa rekan-rekan mahasiswa baru yang kami banggakan. Selamat datang di acara penyambutan mahasiswa baru Pengarahan Akademik dan Penelitian Inovasi semester 2 tahun akademik 2003-2024 ya. Perkenalkan, saya Mailani Kamila selaku pemandu acara pada acara penyambutan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan rahmat dan kehadiratnya sehingga kita bisa berkumpul secara virtual hari ini dengan semangat baru sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di tahun 2024 ini ya, dari semester 2 ini. Hari ini kita akan ada total 4 sesi, di mana sesi ini akan
memaparkan beberapa informasi mengenai ITB ya, dan juga mungkin beberapa lembaga-lembaga dan juga kegiatan belajar mengajar selama di Institut Teknologi Bandung. Nah, hari ini sudah bersama kita ya di hadapan kita semua, sudah hadir beberapa narasumber yang akan memaparkan informasi-informasi terkait kegiatan akademik di ITB. Izinkan saya menyapa Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Direktorat Pendidikan ITB, Dr. Insinyur Dianika Lestari, STMT. Selamat pagi Bu Diani ya. Kemudian ya, kemudian ada Kepala Seksi Layanan Teknologi Informasi, Direktorat Teknologi Informasi, Bapak Justinus Dwi Haryanto. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Mbak. Ya, kemudian ada Kepala Subdirektorat Perancangan Teknologi dan Konten Pendidikan, Ibu Alia Paramita Kusuma, STMT PhD. Selamat pagi Bu Alia. Ya, baik, sebentar lagi kita akan memulai sesi 1 yang akan dibuka oleh Ibu Dr. Insinyur Dianika Lestari, STMT, yang akan memaparkan tentang Sistem Informasi Akademik (SIX) dan Peraturan Akademik (PAK). Kepada Bu Nini kami persilakan ya. Terima kasih Mbak Melani, terima kasih atas perkenalannya. Salam rekan-rekan mahasiswa baru ITB di semester 2 2023-2024. Selamat datang di ITB. Tadi nama saya Bu Dianika ya, pakai Bu, tapi biasanya saya dipanggil Bu Ika. Sehari-hari saya juga sebagai dosen di Fakultas Teknologi Industri Teknik Pangan, jadi kebanyakan di kampus Jatinangor ya. Nah, sekarang pada hari ini saya akan memaparkan mengenai sistem akademik di ITB dan juga peraturan akademik. Ya, nah jadi di sini yang akan saya sampaikan itu adalah pengantar. Nanti diharapkan rekan-rekan semua dapat mengeksplor sendiri ya lebih jauh mengenai kedua hal tersebut. Ya, jadi Peraturan Akademik ITB 2021 dan Kalender Pendidikan ITB itu adalah informasi wajib yang selalu harus diketahui oleh semua mahasiswa ITB. Nah, kedua dokumen tersebut ya, ini penjelasannya dapat dilihat di YouTube ya, Direktorat Pendidikan, dan juga di Sistem Informasi Akademik ITB yang disebut SIX. Jadi ini ada webnya https akademik ITB ACID ya, jadi rekan-rekan semua dipersilakan untuk berkunjung ya, sering-sering setiap hari dilihat. Oke, selanjutnya, nah ini adalah video ya, kami mempunyai video penjelasan Sistem Informasi Akademik ITB atau SIX. Untuk mengaksesnya tidak diperlukan VPN ya, jadi bisa diakses dari mana saja, bisa diakses dengan mobile ya, login menggunakan user password ITB account ya. Jadi kami harapkan rekan-rekan semua untuk melihat ya penjelasan dalam video tersebut. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan sekilas saja ya mengenai tampilan yang ada di sistem akademik ITB untuk kemudian rekan-rekan bisa melihat lebih lanjut. Nah, ini laman login ya untuk ke SIX. Bisa dilihat di sini ada dua tipe cara masuk ya ke SIX. Yang pertama adalah menggunakan ITB account. Ya, yang kedua itu tanpa ITB account, jadi untuk mahasiswa baru. Oke, selanjutnya ini ini tampilan home di SIX ya rekan-rekan semua. Daftar aplikasi bisa dilihat. Jadi di sini ada untuk kurikulum, status, ya, kemudian nilai, jadwal dan sebagainya. Juga ada berbagai jadwal untuk aktivitas akademik yang terdekat. Ya, jadi bisa dilihat. Nah, kemudian juga di sini yang paling bawah mungkin jangan pindah dulu Mbak. Nah, terima kasih. Di bawah itu ada dokumen-dokumen akademik yang wajib dibaca ya dan diketahui. Yang pertama adalah kalender akademik. Ini tiap tahun ya akan ada informasi di sini. Kemudian peraturan akademik 2021 yang ringkasannya akan kita bahas pagi ini. Oke. Nah, ini adalah tampilan kalender akademik. Jadi ini isinya adalah semua jadwal kegiatan akademik. Jadi kapan pendaftaran ya, kapan rekan-rekan harus mengisi form rencana studi, kapan bisa mengubah rencana studi, kapan ujian akhir dan sebagainya.
ini bisa dilihat jadwalnya di sini. Ya, jadi di sini tidak ada dadak-dadakan ya, yang mendadak mungkin ujian. Tapi kalau jadwal keseluruhannya ini bisa dilihat di sini ya, termasuk kapan wisuda ya, kapan yudisium dan sebagainya. Ya, termasuk jadwal liburan ya untuk pesan tiket. Oh, bisa. Oke. Untuk pesan tiket sebelum lebaran ya, karena kita lebarannya sekarang di tengah-tengah semester. Jadi ini sungguh ya informasi yang kalau baca kalender akademik ya harusnya bisa memesan tiket dengan optimal gitu begitu ya. Oke, baik, selanjutnya ini nanti silakan dilihat. Bentar, ini bisa. Oh, udah. Kebalik. Oh, salah. Wah, tiba-tiba dapat ini ya, dapat persenjataan jadi gaptek. Ini timeline akademik yang terdekat. Ya, jadi pada hari ini mulai tanggal 24 sampai 30 Januari ya rekan-rekan mengisi adalah masa perwalian dan pendaftaran ulang ya. Jadi mengisi form rencana studi. Nah, ini memang sampai besok ya. Jadi semangat ya karena memang akun atau aksesnya mungkin baru diberikan, tetapi tenang saja ya, semua harusnya bisa dilakukan. 4 Februari batas waktu pembayaran, tapi sepertinya ini tidak relevan untuk yang mahasiswa baru ya. 5 Februari ini sudah masuk perkuliahan ya. Jadi minggu depan, bener ya, minggu depan ya, nggak 2 minggu lagi ya. Minggu depan, sayangnya Bu. Tidak ya. Jadi minggu depan ini sudah masuk perkuliahan. Jadi harapannya nanti kita bisa bertemu ya di ITB. Kemudian nanti yang aktivitas selanjutnya ini adalah penggantian rencana studi. 27 Februari sampai 1 Maret ya, karena di sini pemilihan perkuliahan ya berdasarkan jadwal dan sebagainya ini nanti tentunya bisa disesuaikan. Oke, selanjutnya adalah tentang, nah ini sekilas saja ya rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan bisa melihat kurikulum masing-masing prodi ya, itu di laman kurikulum, jadi bisa melihat kuliahnya apa, kodenya seperti apa, dan kalau diklik ya ini bisa melihat silabus ya dari perkuliahan yang ingin dilihat ya. Nah, kemudian juga rekan-rekan bisa melihat status mahasiswa. Ya, jadi di sini ada NIM, nama, fakultas, program studi, ya, kemudian dosen walinya siapa. Nah, ini juga informasi yang penting karena rekan-rekan harus berkomunikasi dengan dosen wali untuk bisa menetapkan rencana studi. Nah, kemudian ada mata kuliah yang diambil dan status pendaftaran serta perkembangan hasil studi. Ya, ini bisa dilihat. Rekan-rekan juga bisa melihat jadwal perkuliahan mahasiswa. Ya, jadi setiap hari per minggu atau per bulan ya ini bisa dilihat jadwalnya di mana ya, kemudian mungkin ada beberapa yang bisa melihat ruang kuliah juga ya, jadi ini pastikan bisa melihat. Nah, kemudian ini adalah langkah awal dari pendaftaran ya, jadi mengisi rencana studi ya. Jadi setelah masuk ke CX, rekan-rekan bisa masuk ke laman rencana studi dan perwalian. Di sini bisa memilih rencana ya, jadi ada mengambil mata kuliah sebelah kiri ya, kemudian atau 0 SKS. Jadi kalau misalnya cuti mau magang ya dan lain-lain, student exchange, nah ini biasanya akan memilih ini. Nah, jika rekan-rekan akan mengambil rencana studi, maka setelah diklik akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini bisa menambah mata kuliah ya, jadi klik tambah. Nah, kemudian juga bisa melakukan diskusi secara offline ya dengan dosen wali yang kemudian nanti akan dibaca ya. Jadi notifikasinya nanti akan muncul di laman dosen wali. Nah, ini ya, jadi setelah akan menambah perkuliahan nanti akan keluar atau bisa memilih fakultas apa dan program studinya ya, bisa melihat mata kuliah apa saja yang dibuka pada semester itu. Dan kemudian rekan-rekan bisa memilih ininya ya, jadi kuliah mana yang akan diambil dan juga bisa melihat silabus ya, terutama kalau untuk kuliah pilihan. Nah, ini kalau sudah diambil ya, nah di sebelah kiri bawah itu ada status pendaftaran ya, jadi sudah mengirim rencana studi. Nah, ini belum ya, karena belum dikirim, baru menambah saja. Ya, kemudian nanti setelah dikirim bisa ada lamannya akan terkirim ke dosen wali untuk disetujui. Ya, setelah disetujui baru nanti akan muncul
instruksi selanjutnya untuk pembayaran UKT ya setelah beres baru nanti kita bisa mengunduh dari KSM. Nah ini ya, jadi setelah selesai ya ini di status pendaftaran itu bisa terlihat langkah mana yang sudah dilakukan ya, kemudian mana yang harus selanjutnya dikerjakan. Ya. Nah ini download KSM, ini setelah di-download barulah nama rekan-rekan masuk ke daftar peserta kelas. Jadi itulah yang menandakan selesainya rangkaian pendaftaran. Ini contohnya ya. Nah untuk peraturan akademik ini juga saya hanya memberikan pengantar saja. Jadi dokumennya bisa diunduh di laman CX. Penjelasannya bisa dilihat di YouTube Direktorat Pendidikan ya dengan link tersebut. Nah kemudian ini di dalamnya ada beberapa hal ya yang bisa dibaca mengenai program pendidikan, penerimaan mahasiswa baru, pendaftaran ulang ya, layanan akademik, kemudian ada prestasi mahasiswa, waktu studi ya, mau pindah program studi ini untuk sarjana biasanya ya, mahasiswa non reguler dan lain-lain ya. Nah di antara hal-hal tersebut ya yang perlu saya tekankan ini adalah pendaftaran ulang ya. Jadi ini wajib setiap semester dan jadwalnya itu ada di kalender pendidikan. Jadi pastikan rekan-rekan bisa selalu menyadari begitu ya tanggal-tanggalnya seperti apa ya sehingga tidak terlewat. Nah ini rangkaiannya tadi terdiri dari pengisian rencana studi, kemudian sambil berkonsultasi dengan dosen wali atau perwalian dan kemudian ditutup dengan cetak KSM. Ya, jadi pendaftaran ulang itu sah jika sudah mencetak KSM atau kartu studi mahasiswa. Nah ini yang perlu diperhatikan ya, jadi kalau tidak daftar 1 semester maka status di Dikti ya di pusat itu juga jadi tidak aktif. Jadi harus ada izin dari wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan ya untuk mendaftar di semester selanjutnya. Kalau tidak daftar 2 semester berturut-turut maka berdasarkan peraturan akademik itu dinyatakan undur diri. Ya, nah ini hari perkuliahan pertama 5 Februari 2024 Senin depan. Ya, nah kemudian yang lain-lain selalu pantau pengumuman yang disampaikan di CX ya, kemudian juga ada di berita di situ ada berita link jadwal perkuliahan, Instagram ya dan YouTube Direktorat Pendidikan. Ya, jangan lupa juga untuk tetap berkomunikasi dengan teman-teman ya di seangkatan atau dengan dosen wali dan dosen-dosen lain tentunya ya. Terima kasih, mungkin itu saja paparan dari saya. Saya kembalikan ke Mbak MC yang cantik ini. Ya, terima kasih Bu Ika ya, Bu Ika. Bu Ika atas paparannya mengenai sistem informasi akademik yang yang berlaku di ITB. Informasi ini cukup penting ya karena memang mahasiswa perlu explore apa saja yang bisa diakses, informasi apa saja yang bisa diakses di CX ini, termasuk kapan beli tiket untuk mudik ya Bu ya. Itu cukup penting juga. Ya baik, kita lanjutkan ke topik selanjutnya ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang ITB account yang akan disampaikan oleh Pak Dwi ya. Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk rekan-rekan yang bergabung pada acara penyambutan mahasiswa baru ya. Semester 2 tahun angkatan 2003-2004 ya. Baik, saya akan mencoba untuk membawakan materi mengenai pengenalan ITB account dan layanan teknologi informasi bagi rekan-rekan semua. Nah ini yang akan disampaikan ya pada waktu yang mungkin cukup singkat ya, rekan-rekan hanya 10 menit ya Mbak MC ya. Jadi semoga bisa diterima informasinya dengan baik ya. Jadi yang akan coba dijelaskan adalah mengenai ITB account dan aplikasi-aplikasi yang melekat di dalamnya. Kemudian ada layanan teknologi informasi bagi mahasiswa dan kemudian ada penjelasan sedikit mengenai IT Helpdesk ya. Nah, jadi yang pertama adalah ITB account. ITB account adalah satu-satunya akun yang dapat digunakan untuk mengakses layanan TI pada jaringan kampus ITB dan layanan tersebut itu diantaranya adalah layanan email,
layanan akses internet ya melalui WiFi maupun melalui kabel. Kemudian untuk single sign on yang nantinya juga digunakan untuk aplikasi seperti tadi ya sudah jelaskan, ada CX, lalu ada EduNext. Nah, kemudian juga ada beberapa aplikasi lainnya yang memang menggunakan single sign on. Kemudian ada untuk aplikasi VPN atau Virtual Private Network ya, yang nanti mungkin rekan-rekan akan gunakan kalau sedang berada tidak di kampus ya, lagi di rumah menggunakan internet publik. Nah, itu beberapa layanan perlu menggunakan VPN. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi-aplikasi Microsoft ya, atau Microsoft 365 Apps. Baik, nah ini layanan yang pertama yang akan didapatkan oleh mahasiswa baru. Jadi yang akan bisa digunakan itu adalah email account ya, yang juga berfungsi sebagai email resmi ya bagi mahasiswa ITB. Nah, formatnya seragam ya rekan-rekan ya. Jadi format NIM untuk mahasiswa adalah nim@mahasiswa.itb.ac.id. Nah, email tersebut dapat diakses menggunakan beberapa cara ya. Yang pertama dapat menggunakan web browser begitu ya. Jadi ada webmail, alamatnya outlook.office.com. Nah, yang kedua dapat menggunakan aplikasi mobile yang dapat diinstal di perangkat baik handphone, tablet maupun lainnya. Itu aplikasinya namanya Outlook ya, Outlook Mobile. Kemudian juga dapat menggunakan aplikasi mail client seperti Microsoft Outlook Desktop ya. Itu dapat digunakan di platform Windows maupun macOS. Dan juga dapat menggunakan aplikasi mail client lainnya seperti Thunderbird ya dan lainnya sesuai dengan preferensi dari rekan-rekan. Baik, kemudian ini yang penting juga adalah akses WiFi. Nah, jadi di kampus rekan-rekan nanti akan ada dua akses point ya, dua SSID yang dapat digunakan untuk akses internet maupun akses aplikasi di ITB. Nah, yang pertama adalah SSID-nya adalah hotspot ITB. Ini adalah SSID utama yang dapat digunakan oleh rekan-rekan ya. Ini dapat dipergunakan untuk akses intranet, artinya aplikasi-aplikasi yang ada di dalam ITB begitu. Kemudian untuk juga akses ke internet ya. Ini disarankan menjadi SSID yang digunakan terlebih dahulu ya rekan-rekan ya. Ini yang utamanya. Kemudian juga dapat menggunakan SSID EduRoam. Nah, ini dapat digunakan untuk akses internet dan roaming internasional untuk institusi yang memang menggunakan juga EduRoam. Jadi kalau rekan-rekan misalkan sedang main ke UI, ke UGM ya, ke UB atau ke luar negeri ya, ke Keio dan kampus lainnya yang ada EduRoam, nah tidak perlu minta akun ke kampusnya, dapat menggunakan ITB account-nya ya, bisa terhubung dengan SSID EduRoam gitu ya. Jadi silahkan pergunakan ITB account-nya untuk mengakses WiFi begitu ya. Nah, ini untuk sebarannya. Untuk di kampus Ganesha existing sampai saat ini ada 1.539 titik yang di cover oleh access point ITB hotspot maupun EduRoam ya. Jadi kalau rekan-rekan ada di area kampus Ganesha begitu ya, hampir semua areanya sudah tercover dengan access point atau SSID ITB hotspot dan EduRoam. Nah, untuk Jatinangor existing sudah ada 184 titik dah, dan masih berjalan juga untuk penambahannya karena sekarang ini sibuk ya. Jatinangor digunakan untuk kuliah tahap TPB ya. Jadi mahasiswa semester 1, semester 2 untuk S1 ada di Jatinangor ya. Mungkin S2 dan S3 juga ada di sana ya. Nah, dapat juga digunakan. Nah, bagi rekan-rekan yang di Cirebon untuk saat ini baru tersedia 39 titik. Nah, juga masih dikembangkan ya. Jangan khawatir, akan ditambah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, satu lagi nih yang paling bungsu ya. Ada ITB Kampus Jakarta. Ini akan segera juga ditambahkan ya rekan-rekan. Jadi saat ini belum ada ITB hotspot dan EduRoam, tapi nanti insya Allah dalam waktu dekat ya kita sudah melakukan survei, sudah melakukan persiapan untuk pemasangan di kampus Jakarta. Nah, berlanjut ke aplikasi berikutnya yang dapat digunakan untuk ITB account adalah VPN ya.
Ini adalah layanan untuk mengakses jaringan ITB dan untuk mengakses sumber daya yang tidak dapat diakses langsung dari luar ITB ya. Maksudnya dari jaringan publik ya, rekan-rekan. Kalau pakai operator lain yang publik gitu ya, itu ada beberapa situs yang tidak dapat langsung diakses ya. Contohnya di sini seperti jurnal. Jadi ITB punya berlangganan jurnal-jurnal internasional ya, seperti IEEE, seperti Elsevier dan lain-lain. Nah, itu tidak dapat diakses secara langsung dari jaringan publik. Nah, untuk mengaksesnya itu perlu memasang dulu dan mengkonfigurasi VPN ITB. Nah, autentikasinya itu menggunakan juga ITB account ya. Nah, ini ilustrasinya untuk VPN, mungkin tidak usah terlalu lama ya. Nah, kemudian single sign on. ITB account sudah menerapkan sistem autentifikasi single sign on atau SSO. Jadi beberapa aplikasi itu sudah tidak perlu login berkali-kali ya, sudah terintegrasi dengan single sign on. Tidak perlu melakukan login di sistem yang berbeda gitu ya. Nah, ini beberapa situs yang menggunakan SSO, contohnya tadi ya CX, ada Edunex, nanti ada pemaparannya juga begitu ya. Oke, terus keingetan juga mungkin ada beberapa feedback ya, kalau saya lihat dari Zoom, bagaimana kalau belum dapat akun ya, jangan khawatir rekan-rekan nanti akan dibuatkan ya akunnya. Kalau yang belum dapat ya, saya dapat info mungkin hari ini juga akan ada yang baru dapat dibuatkan akunnya, jadi silahkan ditunggu saja begitu ya. Dan sekali lagi mengingatkan ya sedikit, kalau nanti akun ITB-nya itu formatnya adalah NIM ya, @mahasiswa.itb.ac.id. Jadi NIM-nya entah itu S2 berarti depannya 2 sekian ya, kalau S3 3 sekian gitu. Oke, kemudian ini yang penting ya, baru kita terapkan juga di ITB, ada penerapan multi-factor authentication atau MFA gitu ya. Jadi backgroundnya adalah semakin banyaknya gangguan keamanan ya digital yang terjadi, sehingga kita perlu melakukan peningkatan security gitu ya. Lalu juga banyak kasusnya, ada spam, ada phishing, ada pengambil-alihan akun ya, karena metodenya belum terlalu ketat gitu ya. Jadinya kita terapkan MFA. Nah, standarnya adalah yang disebut dengan 2FA atau two factor authentication. Nah, pengguna juga sekarang diwajibkan untuk melakukan reset password ya, untuk keamanan itu setiap 6 bulan sekali. Jadi nanti rekan-rekan ketika sudah berkuliah, kemudian sudah mulai menggunakan aplikasi ITB maupun menggunakan internet ITB, nah akan diwajibkan untuk melakukan reset password setiap 6 bulan sekali ya, untuk alasan keamanan ya, supaya tidak mudah diretas. Seperti itu. Nah, metodenya menggunakan aplikasi Microsoft Authenticator gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini dapat dipasang di perangkat mobile ya, baik handphone, tablet dan lain-lain. Nah, ini nanti melekat ke penggunanya ya, ke personal. Jadi setiap orang itu harus memasang dan menjadikan aplikasi ini sebagai autentikatornya gitu ya. Nah, ini sering ada pertanyaan, bisa nggak saya pakai Google Authenticator gitu ya? Sebetulnya bisa saja, tapi tidak akan seefektif dan nanti kalau ada troubleshooting itu tidak bisa cepat gitu ya rekan-rekan. Jadi kalau sistemnya Microsoft itu ITB secara langsung mengadminister, tidak beda dengan Google misalnya. Kalau Google kita tidak punya helpdesk-nya, nah nanti kalau ada masalah juga penanganannya lebih lama gitu ya. Jadi disarankan atau mahasiswa diharuskan menggunakan aplikasi ini ya. Baik, saya lanjut. Nah, selanjutnya juga mahasiswa akan mendapatkan Microsoft 365 Apps begitu ya. Ini dapat digunakan untuk 15 perangkat total ya, baik desktop, smartphone maupun tablet. Nah, jadi bisa menggunakan Office ya, Microsoft Office, lalu email tadi sudah, juga ada Microsoft Teams yang juga banyak dipergunakan untuk kegiatan perkuliahan nanti ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, ini list lengkapnya, mungkin dapat dilihat nanti kalau sudah punya akun, silahkan coba login ke sistem Microsoft-nya gitu ya. Nanti akan dapat ini semua, bisa diinstal Office-nya di laptop, di perangkat mobile gitu ya. Lalu bisa menggunakan Teams. Seperti itu.
Nah, kemudian untuk informasi ITB account juga dapat rekan-rekan lihat di CX ya, pada sistem CX itu di bagian control panel ada informasi akunnya begitu ya, username-nya apa, lalu ada password default yang diberikan saat pembuatan akun. Nah, ini disarankan rekan-rekan langsung mengubah ya dengan standar yang berlaku dengan keamanan pada umumnya ya. Karakternya minimal 10, ada huruf besar, huruf kecil, ada angka begitu ya. Jangan dibiarkan standar atau default begitu ya. Lebih baik langsung dipersonalize saja. Baik. Nah, kemudian untuk pengelolaan akunnya, rekan-rekan dapat akses di alamat itu out365.itb.ac.id ya. Untuk keperluan untuk reset password, untuk pengecekan akun gitu ya, dapat dilakukan di halaman ini. Baik. Kemudian untuk layanan, nah DTI juga memiliki banyak layanan IT lainnya. Ini kalau satu-satu kayaknya waktunya kurang ya. Perlu satu sesi khusus ya. Sayangnya nggak dikasih. Harus gantian ya. Enggak. Nah, jadi rekan-rekan dapat lihat di halaman itu ya, website utamanya DTI ya, dti.itb.ac.id. Nah, ada pada menu layanan. Silahkan di explore ya. Salah satunya mungkin yang akan berguna juga bagi rekan-rekan sekalian adalah di perangkat lunak ya, berlisensi, ada Minitab, ada MATLAB dan lain-lainnya. Akan menunjang kegiatan akademik juga. Baik, kemudian untuk masa akhir berlaku akun, nah jadi ini sayangnya tidak untuk selamanya ya rekan-rekan ya. Akun akan aktif atau layanan teknologi ya termasuk akun itu akan berlaku selama aktif menjadi mahasiswa. Ya, jadi aktif maksudnya sebelum lulus ya. Jadi kalau ada cuti, ada masa apa ya, cuti mungkin aja adanya Bu ya. Ya, jadi nanti akan mengikuti waktu lulus ya. Setelah lulus akun akan dinonaktifkan gitu ya, dan mahasiswa diberi waktu backup data itu maksimum 30 hari dari tanggal kelulusan ya. Termasuk email ini ya, rekan-rekan banyak kasusnya sedang apply program lain misalkan, sedang ada penelitian. Nah, diharapkan rekan-rekan bisa melakukan backup dulu ya email-emailnya supaya tidak kesulitan, atau mulai menginformasikan bahwa nanti emailnya ada forward gitu ya, ada CC begitu ya, supaya tidak kehilangan atau ada kerugian informasi karena emailnya sudah tidak aktif gitu. Oke, ini yang terakhir untuk bantuan ya, rekan-rekan jangan khawatir, kita siap membantu jika ada kesulitan, bisa mengakses beberapa channel yang ada di depan. Pertama melalui aplikasi helpdesk-nya DTI ya, di alamat it-helpdesk.itb.ac.id. Itu juga nanti menggunakan ITB account ya, jadi harus login SSO. Kemudian bisa nanti kalau sudah pakai Teams mencari aplikasi ya, namanya IT Helpdesk DTI. Itu juga bisa ada fiturnya, ada chatnya begitu ya. Kemudian terakhir lewat email ya, melalui it-helpdesk@itb.ac.id. Baik. Itu mungkin rekan-rekan yang dapat disampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik ya. Jangan ragu untuk bertanya maupun mengontak kami jika ada kesulitan dengan layanan IT di ITB. Terima kasih mungkin. Ya, terima kasih Pak Dwi atas paparannya ya. Jadi sebenarnya ini informasi yang dijelaskan oleh Pak Dwi dan juga Ibu Ika sangat berkaitan secara erat ya dengan mengenai CX dan juga akun ITB. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dwi bahwa informasi ini tidak cukup hanya disampaikan dalam waktu 10 menit ya Pak ya. Jadi harus ada satu SKS ini sepertinya ya untuk bisa mengenalkan layanan-layanan teknologi informasi yang ada di ITB. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai e-learning system yang akan disampaikan oleh Ibu Alia Paramita Kusuma, STMT PhD. Silakan, Bu. Terima kasih Mbak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Alia. Sehari-harinya saya dosen di STI. Untuk hari ini
Saya akan menceritakan utamanya tentang EduNext yang merupakan salah satu learning management system di ITB. Oh ya, sebelumnya selamat nih untuk rekan-rekan sudah menjadi mahasiswa baru pasca sarjana dan profesi di ITB. Nah, untuk learning management system di ITB memang kita kebanyakan perkuliahan berupa tatap muka. Namun semenjak pandemi kita juga memiliki perkuliahan yang sifatnya daring atau bauran. Jadi minimal dosen akan misalnya menyimpan materi atau memberikan kuis atau lainnya secara daring atau setengah daring. Nah, untuk itu sebenarnya ada beberapa platform yang digunakan di ITB. Tadi Pak Dwi sudah menjelaskan ada Microsoft Teams. Beberapa dosen akan menggunakan Microsoft Teams. Nah, beberapa dosen yang lain mungkin akan menggunakan EduNext yang akan kita bahas hari ini. Karena kalau Teams mungkin sudah familiar umum ya. Nah, kalau EduNext, apa sih EduNext itu? Oke. Nah, EduNext itu adalah learning management system atau kita sebut wahana ajar bauran, bukan wahana seperti di Dufan ya. Tapi itu adalah tempat kita mengatur pembelajaran di ITB. Ini buatan ITB sendiri, jadi memang nggak ketemu di tempat lain karena emang ini dibuat ITB oleh ITB untuk ITB. Aktif sejak 2021 waktu pandemi. Nah, di EduNext bisa apa aja sih? Mungkin mirip kalau Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan sudah pernah memakai mungkin dulu Google Classroom atau ada yang sudah memakai Moodle atau LMS lain di universitasnya waktu S1, sebenarnya mirip-mirip fiturnya. Jadi pertama, ini yang paling sering dipakai oleh dosen, bisa mengakses materi kuliah, video, PPT, PDF, teks, tautan atau materi lain ada di situ. Selain itu, di EduNext kita juga bisa mengerjakan tugas individu atau kelompok, kuis, dan ujian. Nanti nilai pun dosen bisa memberikan langsung beserta feedbacknya di EduNext jika dosennya berkenan. Jika ada pertemuan yang daring, misalnya ada dosen tamu dari Amerika nih, nah itu bisa juga link Vkonnya ditaruh di situ sama dosennya. Selain itu di EduNext juga disediakan fitur discussion, jadi kita bisa komunikasi baik sesama mahasiswa maupun dengan dosennya. Selain itu nanti mungkin di akhir semester di sistem CX itu ada survei kuesioner akhir semester. Dosennya menyiapkan perkuliahan dengan baik. Saya mengerti materi perkuliahan ini. Jadi tidak hanya dosen yang menilai mahasiswa, mahasiswa juga bisa memberikan feedback pada dosen. Nah, kalau di EduNext di tengah semester juga ada feedback perkuliahan. Jadi karena kalau feedbacknya pas terakhir gitu ya, wah sudah terlambat nih, yang kebagian untungnya adik-adik semester depannya. Tapi di tengah semester diberi kesempatan juga untuk mahasiswa memberikan feedback pada dosen. Sehingga kalau misalnya ada yang urgent untuk diperbaiki, mungkin bisa dipikirkan oleh dosennya. Selain itu, mungkin ini untuk magister dan doktor kurang banyak digunakan, tapi bisa juga presensi di EduNext maupun di CX. Nah, bagaimana mengakses EduNext? EduNext itu nanti kita akan lihat demonya itu di edunext.itb.ac.id. Tapi sebenarnya masuknya bisa dua cara. Pertama, yaitu kita masuk EduNext ITB AC.id. Loginnya pakai apa? Tadi yang disebut oleh Pak Dwi, SSO. Jadi username sama passwordnya pokoknya masuk semua sistem di ITB. Mau WiFi, mau CX, mau EduNext, semuanya sama. Jadi nggak bingung, simpen password sama username-nya cuma satu. Alternatif kedua, bisa juga lewat jalan muter nih, masuk CX. Di CX ada kelas-kelasnya. Nah, dari kelas-kelasnya diklik di jadwal kuliahnya, bisa langsung masuk ke kelasnya. Itu juga bisa. Nah, tapi teman-teman kalau yang nyoba, nanti saya coba masuk EduNext, terus tahu-tahu udah dapat username dari CX, kok belum ada ya kelas saya di EduNext? Nah, itu memang karena untuk semester 2 ini, ruang kuliah online-nya akan baru tersedia sejak tanggal 1 Februari 2024. Kenapa begitu? Karena memang perwalian atau masukan rencana semester itu berakhirnya besok, sehingga ada waktu 1 hari untuk memastikan semua mahasiswa terdaftar ke kelas yang benar. Jadi tanggal 1 Februari nanti Bapak Ibu rekan-rekan sudah bisa mengakses EduNext dan terlihat kelas-kelasnya. Kalau ada isinya atau enggak itu tergantung dosennya. Nah, sedikit catatan saya menekankan kembali yang tadi dipesankan oleh Bu Dianika.
setelah pendaftaran ulang, mahasiswa dimohon untuk mengunduh KSM. Kalau memang belum terunduh, karena satu dan lain hal ya, bisa karena polanya belum selesai, apakah NIM-nya belum dapat, ataukah masih mengurus pembayaran dan lain sebagainya, jangan khawatir, nanti kita bisa manual, bisa menghubungi Care Center EduNext melalui WhatsApp di nomor ini 0812 186 52480. Kalau sekarang nggak kecatat nggak apa-apa, masuk ke EduNext ada logo hijau WhatsApp, bisa dipencet langsung. Nah, kalau ada masalah, ini sekali lagi kita Care Centernya sementara ini masih cukup banyak ya. Nanti lama-lama akan menjadi satu pintu diharapkan, tapi untuk sementara jadi ini ada banyak, ada Care Center EduNext. Kalau yang bermasalah di EduNext-nya nih, ada yang kalau misalnya aduh si X saya kenapa, itu bisa ke Ditdik. Kalau misalnya aduh saya nggak bisa login nih, SSO-nya kenapa ya, itu ke DTI. Kalau misalnya masalah kemahasiswaan, misalnya aduh saya bingung kuliah gini-gini, itu bisa ke Ditmawah. Jadi memang kita ada cukup banyak, tapi akan dibantu satu-satu, insya Allah. Nah, daripada berpanjang-panjang, ayo kita lihat langsung cara kerjanya. Mohon bantuan untuk videonya. Selamat datang di tutorial EduNext untuk mahasiswa. Di video ini, kita akan melihat sekilas bagaimana cara menggunakan EduNext untuk kegiatan perkuliahan di ITB. Pertama-tama, bagaimana cara masuk ke EduNext? Buka browser Anda, bisa Chrome atau Edge, lalu ketik URL edunext.itb.ac.id. Maka kita akan sampai ke landing page seperti ini. Klik sign in, pilih SSO INA Login, lalu masukkan username dan password ITB Anda. Anda dapat menggunakan username dan password yang sama yang dipakai untuk masuk ke sistem akademik atau CX. Biasanya bentuknya nim@mahasiswa.itb.ac.id. Setelah berhasil login, kita akan dibawa ke menu utama EduNext seperti ini. Di sebelah kiri, kita bisa melihat navigation pane utama. Dari homepage, My Courses yaitu daftar kelas yang sedang kita ikuti, to-do list, daftar Vkon, tugas, ujian, diskusi, maupun absensi. Di sebelah panel atas, kita bisa melihat beberapa kelas yang dapat diakses oleh semua orang di ITB. Contohnya, berkenalan dengan EduNext. Di sebelah tengah, kita bisa melihat berbagai kelas yang dapat diambil. Kita juga dapat men-search nama kelas. Sekarang, mari kita lihat My Courses. Di My Courses, kita dapat melihat kelas yang kita sedang terdaftar. Di sini, contohnya, mari kita lihat kelas anatomi dan fisiologi. Setiap kelas akan dibagi menjadi beberapa modul. Di sebelah kiri, kita bisa melihat modul yang seperti daftar isi dari kelas tersebut. Sedangkan konten utamanya ada di panel tengah. Contohnya, mari kita masuk ke modul 1. Di modul 1, kita bisa melihat berbagai materi. Dari presentasi yang bisa langsung dinavigasi di tempat, sampai video yang juga dapat langsung kita setel di sini. Kita klik. Hari ini kita akan mempelajari tentang homeostasis. Kita juga dapat mendownload materi yang sudah diberikan oleh dosen. Contohnya, kita klik dalam bentuk PDF. Selain dapat melihat materi, kita juga dapat mengumpulkan tugas atau mengerjakan kuis di EduNext. Pertama-tama, mari kita coba mengerjakan kuis. Saya klik di sini, di modul 1 ada kuis 1. Nah, di sini terlihat kuis 1, tanggal mulainya, waktu berakhirnya, dan saya bisa klik Start Exam. Dosen akan memberikan pernyataan supaya tidak curang. Mari kita berjanji. Di sini kita bisa melihat ada 2 soal.
Waktu yang tersisa di sini 2 menit dan kita bisa menjawab soal pilihan berganda. Contohnya, yang bukan bagian dari sel adalah epitel. Kita pergi ke next question. Batas kejut listrik makro berapa ya? Ibu akan mencoba jawab jawaban yang salah. Mari kita finish exam. Are you sure? Yes. Setelah exam berakhir, dosen dapat memilih untuk menunjukkan nilai kepada mahasiswa. Di sini kita bisa melihat nilainya 50 setelah kami refresh. Terakhir, kita akan mencoba mengerjakan tugas. Mari kita kembali ke kelas. Klik My Courses, klik kelas. Kita masuk ke modul 2, yaitu tugas kecil 1. Klik. Kita bisa melihat tugasnya berikan contoh fenomena negatif feedback pada tubuh manusia. Di sini ada 2 pilihan. Kita bisa mengetik jawaban langsung atau mengupload suatu file. Di sini akan dicoba mengetik saja jawaban langsung. Saya save answer. Nah, jika di save answer, sebenarnya masih bisa diedit. Namun, jika sudah yakin selesai, maka kita dapat submit. Klik submit. Yes. Maka sukses, kita sudah menyerahkan tugas. Demikianlah kita sudah mengenal sedikit tentang EduNext. Ingat, jika ada masalah, Anda dapat mengontak WhatsApp Care Center EduNext di 0812 1865 2480. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan selamat belajar. Baik, seperti itu. Nanti mungkin berikutnya langsung ke sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Alia atas paparannya mengenai EduNext. Ya, itu adalah karya ITB. Jadi kita cinta produk tidak hanya dalam negeri tapi dalam kampus ya, dalam kampus. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke pertanyaan sesi tanya jawab. Ada beberapa yang sudah dijawab oleh panitia ya. Barangkali ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Oke. Lagi disiapin nih daftar pertanyaannya ya. Iya. Pastinya akan banyak karena ini akan menyangkut persiapan mahasiswa untuk masuk ya, untuk mulai belajar minggu depan. Ini sudah 1 minggu lagi ya. Betul. Waktunya. Sudah injury time. Kalau kita sambil ngintip itu di Zoom-nya itu di sepertinya Zoom. Memang udah lumayan beberapa pertanyaan. Nah, ini sudah muncul. Ya, mohon tunggu sebentar ya. Ada sedikit gangguan teknis nih. Kelihatan pertanyaannya tapi cuma separuh. Separuh ini. Jadi ini bacanya tidak bisa ini. Ya, mungkin mengingatkan juga ya, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mau disampaikan di luar sesi Zoom ini, bisa disampaikan ke masing-masing direktorat. Ada untuk CX atau mungkin akademik bisa ditanyakan ke Ditdik ya, Direktorat Pendidikan. Kemudian untuk pertanyaan mengenai teknologi informasi atau ITB account bisa ke DTI, Direktorat Teknologi Informasi. Kemudian untuk EduNext bisa ke DTI juga gitu Bu ya? Direktorat Pengembangan Pendidikan. Betul. Ya, Direktorat Pengembangan Pendidikan, betul. Ya, nah ini sudah, ya, silakan. Oke, sip. Ya, kita akan langsung ke pertanyaan pertama dari hilang lagi, sebentar.
Oke. Iya, sip. Baik, ini pertanyaan dari Iqbal Dwi Chandra ya. Ya, saya izin bertanya, saya belum dapat ITB account dan NIM sehingga belum dapat melakukan pengisian rencana studi, sedangkan besok pada pukul 8 deadline pengisiannya. Tetapi saya sudah melakukan pembayaran. Bagaimana solusi terkait hal ini, Pak Dwi mungkin ya? Boleh. Kalau dari sisi ITB account ya, rekan-rekan saya dapat informasi tadi, sebetulnya di chat juga sudah ada dari admin ya. Jadi akan ada penerbitan akun selanjutnya itu direncanakan pukul 14 hari ini ya. Mungkin masih keburu ya kalau besok deadline-nya. Sambil dicoba mungkin dicek di CX login menggunakan akun temporary dulu ya, apakah sudah muncul atau belum gitu. Nah, informasinya sejauh ini akan ada penerbitan lagi NIM-nya nanti siang ya, pukul 14 seperti itu. Mungkin boleh ditambahkan? Sebentar ya, ini ada contekan baru. Oh, lebih valid nih kayaknya. Ya, jadi dari bagian penerimaan mahasiswa di sini NIM ya, bagi yang belum dapat ini masih diproses. Jadi nanti siang sudah bisa sedang dalam proses pemeriksaan. Nah, untuk pengisian rencana studi ini bisa menggunakan akun temporary. Oke, ya, sesuai jadi, gitu Bu ya. Sesuai ya, berarti sama dengan yang disampaikan Mas Dwi. Jadi masih aman ya Bu ya? Aman. Oke. Baik, ke pertanyaan selanjutnya dari Adinda Mahduri. Saya masih bingung terkait KRS. Sebagai mahasiswa baru, apakah KRS-nya sudah harus mengambil secara mandiri atau tidak? Dan di mana saya bisa melihat daftar mata kuliah apa saja yang bisa diambil di semester pertama ini? Silakan Bu. Mungkin saya yang jawab ya. Betul. Ya, jadi tadi kita sekilas ya melihat penjelasan CX ya. Jadi di YouTube juga mungkin Mbak Adinda ya ini bisa melihat tahap-tahapan aksesnya. Jadi bisa masuk ke CX dulu ya, bisa pakai akun temporary. Kalau sudah punya NIM bisa atau sudah punya ITB account berarti bisa langsung ya pakai ITB account. Nah, di situ ada kurikulum dan sebagainya ya, atau kalau mau mengisi rencana studi berarti langsung masuk ke laman pengisian rencana studi ya. Jadi di situ kalau sudah akan mengambil tadi ya ada tombolnya, nanti bisa memilih fakultas ya, bisa memilih prodi yang sesuai. Nah, kemudian di situ ada perkuliahan atau mata kuliah yang bisa diambil ya. Nah, itu kalau untuk mahasiswa pasca sarjana ya memang harus mengisi mandiri ya Bu ya, mandiri ya. Jadi dilihat dari struktur kurikulumnya apa saja. Nah, itu yang diambil. Kemudian nanti baru bisa dilihat kalau sudah dipilih ya, tadi ada dipilih tambah, nanti baru di submit begitu ya, dikirim, nanti akan muncul pengumuman atau notifikasi di dosen wali. Jadi nanti dosen wali yang akan menyetujui. Nah, di situ baru bisa dilihat. Ya, nanti setelah beres akan muncul halaman tadi judulnya download ya. Download KSM ya, masih belum unduh ya. Iya, download masih bahasa Inggris. Masih bahasa Inggris. Nah, di situ setelah di-download baru nanti peserta namanya Mbak Adinda atau dan rekan-rekan lain itu akan masuk ke daftar peserta dari kelas-kelas yang diambil. Ya, dan jadi mungkin, semua ada di CX ya. Mangga Bu Alia mau nambah. Dan mungkin kalau memang bisa ada baiknya memang ketemu dengan dosen walinya. Karena nanti pasti akan mengarahkan, oh kalau semester pertama di prodi ini seperti ini nih, yang diambil ini. Kadang-kadang ada tips juga, oh kalau dosen yang ini seperti ini, nanti barangkali bisa juga nanya cutting dan lain sebagainya. Betul. Dan bisa juga tadi ya di struktur kurikulum ya ada kuliah apa saja yang harus diambil. Begitu. Karena sekarang baru semester 1 ya, jadi yang diambil adalah semua mata kuliah yang ada di paket semester 1. Nanti tahu semester depan mungkin sudah berubah sudah ya, mulai mengarah ke tesisnya. Masing-masing beda urusan begitu ya, tapi bisa dilihat tadi di struktur kurikulum. Atau kayak kontak dosen wali ya, itu sebenarnya harusnya ada pengumpulan nih, nah jadi bisa langsung komunikasi. Iya, baik. Pertanyaan ketiga ada dari Intan Khairunisa. Izin bertanya, jika kontrak mata kuliah sudah di-ACC oleh dosen wali, namun belum mendownload KSM, apakah masih bisa diubah kontrak kuliahnya atau seperti apa? Oke, nah ini kalau sudah di
setujui ya, selama masih dalam periode pengisian mahasiswa ya. Jadi kalau yang periode ini tuh sampai besok jam 8 ya, atau sampai jam 11 ya kalau tidak ada perubahan dari mahasiswa itu masih bisa ya. Jadi misalnya, kalau misalnya di sini rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengubah ya, berarti periodenya paling lambat sampai besok jam 8. Nah itu masih bisa dirubah. Nah tentunya untuk mengubah, ya selanjutnya ya mungkin harus ada komunikasi juga ke dosen wali ya, karena dosen wali sudah menyetujui kemudian berubah pikiran ya, berarti kan harus ada yang dibatalkan kembali atau apa, kurang lebih seperti itu. Nah jadi kalau masih itu bisa. Ya, bisa. Tapi kalau sudah lewat masa pengisian PRS berarti ya sudah tidak bisa ya, harus di-download dulu saja, kemudian nanti diubah pada periode penggantian rencana studi mulai tanggal 27 Februari. Paling seperti itu ya. Enggak ada tambahan mungkin boleh? Iya, harus menginfokan dosen walinya saja aja karena siap-siap diomelin. Iya betul, karena prosesnya nanti dosen walinya harus membatalkan, lalu kalian memasukkan lagi yang baru, lalu dosen walinya meng-approve lagi. Jadi kalau bisa jangan mepet-mepet jam 7.45 bilang ke dosen wali, Bu 15 menit lagi gitu. Nah itu itu akan memancing. Betul. Ya, jadi ini dosen wali adalah jalan ninjaku gitu ya. Baik-baikin untuk para mahasiswa ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Arif Fahlevi. Selamat pagi, izin bertanya mengenai rencana studi untuk persetujuan dosen wali. Bagaimana? Untuk persetujuan dosen wali bagaimana ya? Karena saya sudah mengisi rencana studi sejak 24 Januari, namun status persetujuannya masih belum berubah. Ini bagaimana Bu? Masih Ibu Ika ya. Nah ini biasanya setiap dosen wali punya kebiasaan masing-masing ya. Jadi karena apalagi ini misalnya baru pertama saya belum tahu ya. Mungkin Mas Arief ini sudah bertemu dosen walinya atau sudah difasilitasi oleh Prodi untuk bertemu dosen wali ya. Tapi biasanya karena sampai besok ya jam 8 itu mahasiswa masih bisa mengubah rencana studi ya, walaupun kalau untuk semester pertama biasanya ya apa yang dirubah ya langsung saja ya. Jadi tapi mungkin bisa ada kuliah pilihan ya, kalau S2 bisa ya, terutama kalau misalnya yang by research misalnya itu mungkin sedikit berbeda. Nah gitu, jadi terkadang ditunggu sampai approvalnya itu nanti terakhir begitu ya, karena ya sering terjadi sudah di-approve, dirubah lagi ya. Nah jadi di sini seperti itu. Nah tetapi mungkin juga bisa ditanyakan di apa ya namanya kolom ada untuk bicara dengan dosen wali ya, di chat. Ini apakah mau ketemu misalnya ya, apakah sudah bisa disetujui ya, atau misalnya perlu apa lagi ya, misalnya ada kekurangan atau apa, nah itu mungkin bisa disampaikan. Tapi kalau yang lain-lain sepertinya mungkin lebih ke masalah, bukan masalah ya, lebih ke preferensi saja sih. Ya, atau kalau semoga bisa ini ya sudah bisa berkontak dengan Prodi misalnya ya, nah itu nanti akan lebih jelas. Kalau bingung bisa juga menanyakan ke TU dari Prodinya ya. Karena beberapa TU akan sudah mengatur, oh dosen ini nanti jam segini di sini gitu misalnya. Ada juga dosen yang memang ya udah nanti ketemunya pas semester aja, sekarang saya approve dulu begitu. Jadi ya, stylenya beda-beda ya Bu ya. Beda-beda. Beda-beda. Yang penting sudah memasukkan dan sudah mengirim. Oh, jangan lupa ya menklik submit ya rekan-rekan. Nah kalau nggak submit, soalnya dosennya nggak bisa lihat. Kalau tidak submit, jadi harus ada submit dulu. Setelah ditambah baru bisa terkirim ya. Seperti surat yang tidak terkirim itu tidak pernah nyampe. Begitu. Jadi tolong dipastikan. Iya, baik. Sepertinya ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya untuk sesi 1 ini. Pertanyaan terakhir ini ada dari Cesar Sabani. Selamat pagi, izin bertanya untuk meminta surat keterangan mahasiswa aktif itu bagaimana caranya? Paling mudah mungkin kontak di tata usaha Prodi masing-masing ya. Ya, jadi untuk meminta surat keterangan biasanya di Prodi ada formatnya yang kemudian nanti akan diurus ke fakultas seperti itu. Iya, baik, terima kasih Bu Ika, Pak Dwi dan juga Bu Alia ya. Ini untuk informasi mengenai sistem informatika akademik, ITB account dan juga e-learning atau EduNext yang diaplikasikan di ITB ya. Baik, kalau begitu saya sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya, boleh nanti mungkin akan dibantu oleh tim IT mungkin ya di Zoom untuk dibantu menjawab, atau kalau masih ada
pertanyaan lainnya bisa disampaikan lagi ke IT Help Desk masing-masing direktorat ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Kita akan lanjutkan ke sesi 2. Terima kasih. Selamat Selamat kuliah. Saya persilakan kepada narasumber untuk meninggalkan panggung. Nanti kita akan ada sesi 2. Sebelumnya kita akan melihat video mengenai multi kampus. Ya, sebelum kita mulai sesi 2, silakan simak video berikut.